Di akhir tahun dan awal tahun, pasar saham selalu jadi sumringah. Ada beberapa macam istilah yang populer di pasar, seperti Santa Claus Effect dan January Effect. Bagaimana kita memilih saham-saham di pasar? Berikut ini strategi berburu saham menurut Hendra Martono, CEO and founder arahhunter.com untuk jangka pendek. Lihat dari bulan Januari, dari tahun 2009 tuh sampai 2019, setiap bulan Desember IHSG itu selalu tutup positif. Dan ada tiga saham itu adalah, pertama itu adalah Astra, kemudian adalah SMGR sama Pegas. Itu 10 dari 11 bulan Desember itu mereka tutupnya plus. Jadi kalau misalnya kita ngomong mana yang kemungkinan besar yang naik dan di bulan Desember, tiga saham itu yang peluangnya itu paling gede. Walaupun kita pegang beli Pegas ya dari tahun 2015 sampai sekarang, ya kita nggak lepaskan itu, kita rugi loh. Atau misalnya kalau yang kita pegang Astra dari tahun 2016 kita pegang sampai sekarang, rugi kita. Karena peaknya dia itu kan sampai 2016 kan 8.000, sekarang kan Astra belum 8.000 lagi. Kalau untuk jangka pendek sekitar bulan Desember ini, kalau lagi bullish begini, maka selalu perhatikan saham-saham yang finance, terutama yang bank-bank yang buku 4. Berarti itu saham seperti katakanlah kayak BRI, BCA, terus kemudian Bank Mandiri, Bank BNI itu boleh diperhatikan. Yang sekarang lagi hot, yang berkenaan dengan base metal, terutama itu adalah mengenai nikel. Ya, nikel ini kan betulnya buat salah satunya komponennya untuk mobil listrik. Nah, di China di 2035 semuanya harus pakai mobil listrik. Jadi oleh karena itu permintaan untuk nikel tersebut itu gede banget. Dan sekarang mulai dari tahun 2018 akhir ya sampai sekarang, kita kan yang penguasa nikel nih sekarang. Kalau nikel itu berarti yang paling gede kan Inco ya, Vale ya. Nah, kemudian Antam itu 55%-nya adalah ferronikel. Orang tuh banyak yang salah, Antam itu penghasil emas ininya. Enggak, emasnya kan cuma 11%. Nah, oleh karena itu makanya yang Antam itu sangat lagi kenceng-kencengnya, apalagi dengan beritanya mengenai Tesla yang mau buka di daerah Batangan. Itu sinyal keluarnya itu kan 9 Oktober, saat itu 765. Di Antam masih bisa naik, tapi kita bisa nggak langsung beli semuanya pada saat ini juga, karena dia sudah naiknya sudah hampir 45 derajat ya. Ya berarti kan, jadi ya bayangin aja 765 itu kan ya kan luar biasa banget. Kita kan nggak luput sama masalah yang pandemi ini, semuanya terkena kan. Kita bulan Maret itu saham-saham yang masih bisa bertahan adalah saham-saham konsumsi, ya Indofood, ICBP, Mayora, Unilever itu mulai naik. Kemudian ketika sudah resesi kan kemudian waktu sudah diumumkan ya, berarti kan Indonesia sudah resesi, berarti kan dua kuartal kontraksi ya. Nah, itu yang terjadi adalah saham-saham contohnya kayak Unilever. Saham dari Unilever itu tertingginya sekitar September itu adalah tertingginya sekitar 8.400. Nah sekarang dia lastnya 7475. Loh kok dia sudah nggak bertahan lagi? Orang kan bertanya loh, bukannya ini kan malah yang COVID-nya kan semakin tambah kenceng nih. Masa sih orang nggak perlu konsumsi lagi? Itu yang terjadi adalah sekarang adalah fasenya adalah vaksin. Makanya jangka pendek mereka langsung beralih kepada penggerak pasar. Penggerak pasar itu adalah yang berarti kan saham-saham perbankan, weighting kan. Itu kan yang kuatnya dia di sana, perbankan. Dengan kita melihat hal ini, maka kalau kita lihat jangka panjang, ada dua hal yang pertama-tama yang harus menjadi perhatian kita nih. Pertama, yang satu, perbankan kan itu mulai dari Maret mengadakan yang namanya relaksasi. Artinya orang yang utang itu minta dibayarkan hanya bunganya saja. Beberapa finance memberikan satu sinyalemen yang menurut saya itu cukup membahayakan buat financingnya. Kalau orang dulu tetap ngotot untuk bayar itu kan yang leasingnya mereka itu kan, ya kan supaya nggak kehilangan itu mobilnya mereka. Nah sekarang yang mulai dari bulan 7 tuh, itu teman-teman saya dari yang multi finance ya ininya, mereka ngomong apa? Itu banyak loh yang menyerahkan misalnya masih kurang misalnya 2 tahun atau 3 tahun misalnya itu, atau mereka baru ambilnya mungkin baru 1 tahun, itu mereka langsung dibalikin. Jadi kan hilang 1 tahun itu, artinya mereka sudah give up tuh.
itu yang diperbankan juga sama. Nah sekarang kan benar nih katanya Khatib Basri ininya. Jadi benar-benar yang tantangan nanti di tahun 2021 itu bukan cuma masalah relaksasi nih. Nanti 2021 relaksasi kan sudah selesai itu. Berarti kamu harus bayar dong bunga plus pokok ya. Nah sekarang saya tanya ini ya, industri apa yang benar-benar berkibar di tahun 2020 nih? Hampir nggak ada kan? Jadi artinya kalau 2021 pun ini ya, ketika mereka disuruh harus bayar bunga plus pokok, itu banyak yang non performing loan-nya itu akan gede. Jadi kalau misalnya 2021 itu, kalau misalnya bank-bank yang besar itu mampu settle, nah itu mereka bagus tuh. Tapi kalau mereka tidak mampu ngelewatin itu akan banyak sekali NPL, pasti. Sekarang aja relaksasi aja sudah banyak nyerah, apalagi yang nanti benar-benar mereka harus bayar tuh. Nah kalau untuk jangka panjang, maka sektor yang kalau kita lihat ini masih yang tetap base metal, base metal mungkin setelah dia naik, kemudian dia akan konsolidasi dikit, nah dia akan mulai naik lagi. Base metal masih ada kemungkinan lagi. Nah kalau untuk perbankan itu tetap saya anjurkan untuk jangka panjang kita lihat dulu sampai sekitar bulan 3-5 tersebut. Itu kan ujian sebenarnya di sana tuh. Saya nggak pernah tuh lihat seumur hidup saya itu, kan saya pernah pegang BRI itu dari tahun 2004 tuh. Saya nggak pernah lihat penurunan pendapatannya BRI sampai sekitar kemarin berapa 61%. Dan kemudian masih bisa diperhatikan banget finance yang lebih ke arah digital dan sebagainya itu. Jadi yang untuk seperti kayak Bank Jago gitu ya, Bank. Ya, jadi kemudian Agro kan mau jadi bank digital. Itu yang mungkin menurut saya yang bisa diperhatikan. Jadi di saham-saham diperbankan, tapi yang perbankan yang kecil dan lebih ke arah digital.